Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ASCAP diabetes mellitus. Baik, langsung saja. Untuk latar belakang, diabetes mellitus atau DM merupakan kategori penyakit tidak menular atau PTM yang menjadi masalah kesehatan masyarakat baik secara global, regional, nasional, maupun lokal. Diabetes merupakan serangkaian gangguan metabolik menaun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin, sehingga menyebabkan kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Akibatnya terjadi peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah. Untuk kasusnya, seorang wanita berusia 52 tahun datang ke poliklinik Rumah Sakit Unjani dengan keluhan pusing dan lemas. Untuk pengkajian fokus diabetes mellitus, yang pertama, sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil, sering merasa haus, pemeriksaan gula darah sewaktu 358, kemudian pemeriksaan HbA1c 10,2%, sudah terdiagnosis DM sejak 2 tahun yang lalu, berat badan 86 kg, untuk tinggi badan 160 cm, pemeriksaan TTV menunjukkan tekanan darah 130 per 90 mmHg, nadi 88 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, kemudian pandangan kabur, melihat kejauhan sudah tidak jelas, terdapat luka di pedis karena riwayat tertusuk duri, tetapi pasien tidak terasa kalau dirinya tertusuk duri dengan karakteristik merah 40%, kuning 60% dengan luas luka 7x3x1 cm, terdapat discharge berupa nanah yang berbau. Kemudian setiap pagi masih suka mengkonsumsi teh manis padahal anjuran dari dokter sebelumnya diminta untuk membatasi. Ada keluarga mengatakan klien sering tidak mematuhi diet yang dianjurkan dokter. Klien sudah diresepkan Novarapid dari dokter namun jadwalnya sering terlewat. Untuk diagnosa keperawatan, yang pertama itu untuk simptom ada data subjektif. Yang pertama, pasien masih suka mengkonsumsi teh manis tiap pagi. Yang kedua, keluarga mengatakan klien sering tidak mematuhi diet. Untuk data objektif, GDS gula darah sewaktu 358, kemudian HbA1c 10,2%, terdapat luka di pedis, karakteristik merah 40%, kuning 60% dengan luas 7x3x1, terdapat discharge nanah berbau, sudah terdiagnosis DM sejak 2 tahun yang lalu. Klien sudah diresepkan Novarapid dari dokter namun jadwalnya sering terlewat. Untuk problemnya yaitu resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah. Etiologinya gangguan status kesehatan fisik. Untuk diagnosa yang kedua, simptomnya ada data subjektif, pasien mengatakan kakinya dulu terkena duri tetapi tidak terasa. Data objektifnya terdapat luka di pedis karena riwayat tertusuk duri tetapi pasien tidak terasa kalau dirinya tertusuk duri, dengan karakteristik 40% merah, kuning 60% dengan luas 7x3x1, terdapat discharge nanah berbau. Klien sudah diresepkan Novarapid dari dokter namun jadwalnya sering terlewat. Untuk problemnya ada kerusakan integritas jaringan, etiologi agen cedera kimiawi. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu simptom ada data subjektif. Pasien mengatakan pandangan kabur, melihat kejauhan sudah tidak jelas, pasien mengatakan pusing dan lemas. Untuk data objektifnya, yang pertama ada gula darah sewaktu dengan 358, kemudian HbA1c 10,2%. Klien sudah diresepkan Novarapid dari dokter namun jadwalnya sering terlewat. Problemnya resiko jatuh dengan etiologi gangguan keseimbangan. Untuk diagnosa prioritas, yang pertama ada risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan gangguan status kesehatan fisik. Yang kedua, kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan agen cedera kimiawi. Yang ketiga, risiko jatuh berhubungan dengan keseimbangan ditandai dengan pusing dan lemas.
Untuk asuhan keperawatan Nanda Noknik. Yang pertama, diagnosa resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan gangguan status kesehatan fisik. Untuk NOC-nya ada yang pertama, setelah dilakukan tindakan 3 kali 24 jam, diharapkan masalah pasien teratasi dengan resiko kadar glukosa darah keparahan indikator. Yang pertama itu keparahan hiperglikemi dengan kode 2111. Yang pertama, peningkatan kadar glukosa darah dari berat menjadi ringan. Yang kedua, kelelahan dari berat menjadi tidak ada. Yang ketiga, meningkat kehausan dari berat menjadi tidak ada. Yang keempat, pandangan kabur dari cukup berat menjadi ringan. Untuk NIC-nya, manajemen hiperglikemi dengan kode 2120. Yang pertama, memonitor kadar glukosa darah sesuai indikasi. Yang kedua, ada monitor tanda dan gejala hiperglikemi. Yang ketiga, ada review riwayat kadar glukosa darah pasien atau keluarga. Kemudian ada dorongan asupan cairan oral. Ada batasi aktivitas ketika kadar glukosa darah lebih dari 250, khususnya jika keturun terjadi. Kemudian ada dorongan pemantauan sendiri kadar glukosa darah. Lanjut untuk diagnosa yang kedua, ada kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan agen sidera kimiawi. Untuk NAC-nya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, kerusakan integritas jaringan dapat teratasi dengan hasil integritas jaringan kulit dengan kode 1101 dengan yang pertama lesi pada kulit berat menjadi tidak terganggu, kemudian pengelupasan kulit dari cukup berat menjadi tidak terganggu. Kemudian ada manajemen diri luka dengan kode 3124. Yang pertama, mengidentifikasi tipe luka dari tidak pernah menunjukkan menjadi secara konsisten menunjukkan. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang perawatan luka dari tidak pernah menunjukkan menjadi secara konsisten menunjukkan. Untuk NIC-nya ada perawatan luka dengan kode 3660. Yang pertama, monitor karakteristik luka, warna, ukuran, dan bau. Kemudian ada singkirkan benda-benda yang tertanam pada luka, bersihkan luka dengan pembersih yang tidak beracun, berikan rawatan insisi pada luka, berikan balutan yang sesuai dengan jenis luka. Kemudian pertahankan balutan dengan teknik balutan steril, ganti balutan jika eksudat banyak. Lanjut untuk diagnosa yang ketiga, yaitu ada risiko jatuh berhubungan dengan gangguan keseimbangan ditandai dengan pusing dan lemas. Untuk NOC-nya, setelah dilakukan tindakan 3 kali 24 jam, diharapkan masalah pasien teratasi dengan risiko jatuh dengan indikator kontrol risiko jatuh dengan kode 1939. Yang pertama, mengidentifikasi faktor risiko jatuh dari sering menunjukkan menjadi jarang menunjukkan. Yang kedua, menggunakan strategi untuk mengkompresisikan keterbatasan pandangan dari jarang menunjukkan menjadi sering menunjukkan. Yang ketiga, melakukan latihan teratur untuk memelihara kekuatan otot dari keseimbangan dari sering menunjukkan menjadi jarang menunjukkan. Yang keempat, menggunakan alat bantu untuk menurunkan risiko jatuh dari sering menunjukkan menjadi jarang menunjukkan. Untuk NAC, pencegahan jatuh yaitu dengan kode 6490. Yang pertama, identifikasi kekurangan baik kognitif atau fisik dari pasien yang mungkin meningkatkan risiko jatuh pada lingkungan tertentu. Yang kedua, identifikasi karakteristik dari lingkungan yang mungkin meningkatkan potensi jatuh, misalnya lantai licin dan tangga terbuka. Yang ketiga, kaji ulang riwayat jatuh bersama dengan pasien dengan keluarga. Yang keempat, monitor gaya berjalan, terutama kecepatan, keseimbangan pada pasien. Kemudian, letakkan benda-benda dalam jangkauan yang mudah bagi pasien. Kemudian ada ajarkan pasien bagaimana jika jatuh untuk meminimalkan cedera. Dan yang terakhir ada berkolaborasi dengan anggota tim kesehatan lain untuk meminimalkan efek samping dari penggunaan yang berkontribusi pada kejadian jatuh, misalnya hipotensi arah statik dan cara pada berjalan, terutama kecepatan yang tidak mantap. Untuk kesimpulannya, diabetes mellitus atau DM merupakan kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi
hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin. DM tipe 2 terjadi karena sel B pankreas menghasilkan insulin dalam jumlah sedikit atau mengalami resistensi insulin. Seseorang yang memiliki gaya hidup yang tidak sehat meningkatkan penyakit diabetes mellitus tipe 2, pola makanan yang tidak sehat dan pola aktivitas fisik yang kurang tahu buruk menjadi salah satu faktor risiko diabetes mellitus. Maka dari itu perlu ditanamkan pada masyarakat untuk dapat memanfaatkan hidup dengan baik dengan cara menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari berbagai penyakit khususnya DM. Baik, ini daftar pustakanya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.